Seorang kakek tua yang dikenal dengan sebutan Tuk Embun cukup masyhur namanya di kalangan penduduk. Ia dikenal dengan seorang sakti lagi banyak ilmu. Namun sungguh pun demikian, beliau tidaklah jahat. Beliau orang baik. Tuk Embun memiliki peliharaan jin atau biasa dikenal dengan sebutan akun dalam masyarakat. Akun Tuk Embun tidak hanya satu, melainkan ada beberapa buah. Dari beberapa akun tersebut, ada satu yang paling akrab dan dekat dengan Tuk Embun yang biasa dipanggil dengan sebutan Nek Belang atau harimau siluman. Kegiatan sehari-hari Tuk Embun sama dengan orang lain. Beliau bertani dan mencari hasil hutan untuk dijual. Dan dalam kegiatannya itu, Tuk Embun sering dibantu oleh Nek Belang. Karena bantuan sahabat gaibnya itu, Tuk Embun seringkali memperoleh hasil hutan yang banyak. Dan berkat Nek Belang juga, Tuk Embun bisa menjelajahi satu gunung hanya dalam waktu semalam. Namun, yang membuat sedikit ngeri, akun Tuk Embun seringkali menjahili anak dan cucunya. Pernah sekali waktu malam takbiran, anak perempuan Tuk Embun memasak rendang untuk hari raya esok pagi. Dan untuk dimaklumi, seminggu sebelum hari raya setiap rumah memang akan dibuat sibuk menyiapkan kue-kue, olahan daging, dan makanan lain untuk dihidangkan dan disantap pada hari raya. Malam itu, Lilis, anak perempuan Tuk Embun, sedang mengaduk rendang yang masih kurang kering. Untuk menghasilkan rendang terbaik, Lilis harus memasak rendang tersebut selama 8 jam lamanya. Dan hingga pukul 12 malam, Lilis masih setia mengaduk rendang di dapur reot yang berdinding anyaman bambu tersebut. Minta. Tiba-tiba saja suara Garo menyeramkan menyapa halwa telinga Lilis. Suara meminta itu terdengar tepat di sebalik dinding di sebelah Lilis. Namun, wanita berusia 30 tahun itu mengabaikan suara aneh yang mengganggunya itu. Astagfirullah, ucap Lilis terkejut melihat tangan hitam penuh bulu menjulur dari sebuah lubang dinding di sampingnya. Darah Lilis menyirap dan jantungnya berdetak sangat cepat karena perasaan takut yang menjalar di hatinya. Jarak yang sangat dekat itu membuat Lilis tidak berani untuk melarikan diri. Lilis terdiam kaku. Tangan besar berbulu dengan kuku panjang dan runcing terus menada minta daging rendang yang sedang dia masak. Tak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan. Tangan hitam itu lantas mencolek betis Lilis yang duduk berjongkok. Maklum saja, Lilis memasak menggunakan tungku dengan kayu bakar. Mendapat colekan tersebut, Lilis memberanikan diri menyadok satu potong daging rendang dan meletakkan potongan tersebut di atas tangan besar itu. Namun Lilis tidak berani mengintip wujud makhluk tersebut melalui lubang dinding. Ia terlalu takut untuk melakukannya. Lagi, hanya sedetik, makhluk itu melahap potongan yang diberikan Lilis. Ia meminta lagi dan lagi hingga rendang Lilis tinggal separuh. Lilis yang awalnya takut dan selalu memberikan potongan daging pada makhluk aneh itu mulai kesal dan marah. Bagaimana tidak? Besok sudah hari raya, sedangkan memasak rendang butuh waktu yang sangat lama. Kalau dibiarkan, apa yang akan ia hidangkan nanti? Sudah cukup, tidak ada lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku sudah banyak memberimu, ucap Lilis kepada makhluk itu. Perasaan takut yang tadinya bertandang kini berganti dengan rasa marah dan jengkel. Lapar, lagi,
Suara garau itu kembali mengucapkan hal yang sama. Tidak ada lagi. Apa kamu tidak memikirkan kami juga? Apa yang akan aku hidangkan besok jika kamu terus meminta? Bahkan separuh rendangku sudah kamu habiskan. Aku sudah banyak memberimu daging. Sekarang kamu pergilah dari sini. Dengan nafas membara, Lilis mengusir makhluk itu. Perlahan, tangan hitam berbulu itu ditarik melalui lubang. Hingga tidak lama berselang, terdengar suara gemerisik sesuatu menuruni tanah curam di sebelah dapur. Hening, sunyi dan sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut, hanya bunyi cengkrik dan binatang malam yang terdengar. Alhamdulillah, Lilis lantas mengucap syukur dan bisa bernafas lega. Dan dengan tergesa-gesa, Lilis memindahkan sisa rendang dalam wajan ke wadah kaca bening. Ia sedikit berlari meninggalkan dapur dan masuk ke dalam rumah. Esok paginya, Lilis bersungut-sungut tanda protes kepada Tuk Embun. Sontak laki-laki tua itu keheranan melihat tingkah putrinya itu. Kamu kenapa, Lis? Bapak perhatikan ada sesuatu yang kamu kesalkan pada Bapak? Tanya Tuk Embun. Lilis kesal sama Bapak. Semalam Lilis diganggu. Jawabnya. Kamu diganggu sama siapa? Tanya orang tua itu polos. Ya teman Bapak lah. Dia menghabiskan setengah rendang Lilis. Oh, ya udah nanti Bapak tegur ya. Sekarang ayo cepat siap-siap. Nanti kita telat untuk sholat Idul Fitri. Baik Pak, ucap Lilis mengakhiri percakapan pagi itu. Singkat cerita, seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, orang-orang kampung dikembarkan oleh kehilangan Tuk Embun. Orang tua itu dikabarkan sudah tidak pulang sejak 2 hari ke belakang. Bagaimana awal ceritanya, Lis? Ketua kampung bertanya kepada Lilis yang sedang duduk di hadapannya. Rumah kayu sederhana itu sekarang dipenuhi oleh orang-orang kampung yang datang untuk memberikan simpati kepada keluarga Lilis. Sementara Mak Embun yang sudah lelah menangis seharian terduduk layu di sudut ruangan. Kejadiannya bermula Kamis pagi saat Bapak pergi memotong karet. Bu, Lis, Bapak pergi ke kebun dulu ya, ucap Tuk Embun sembari mengambil perlengkapan memotong karet. Lelaki tua itu mengambil sepatu bot dan mengenakan di depan pintu rumah. Hati-hati di jalan, Pak, ucap Mak Embun sembari menyerahkan rantang bekal makan siang suaminya itu. Cahaya matahari perlahan berganti dengan sinar rembulan malam. Tuk Embun yang pergi ke kebun sejak tadi pagi tidak kunjung pulang. Lantas, rasa cemas mulai bertandang di hati Mak Embun dan Lilis. Pikiran-pikiran negatif terlintas di kepala keduanya. Namun, mereka mencoba untuk menepis kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada lelaki itu. Mungkin Bapak di tempat saudaranya, Mak. Lilis mencoba menenangkan wanita dengan rambut yang telah memutih. Tidak biasanya bapakmu tidak memberi kabar.
Biasanya ia akan memberitahu Mak dahulu, ucap Mak Embun dengan suara bergetar. Ia tidak kuasa membayangkan kemungkinan buruk yang terjadi. Jangan-jangan suaminya telah diterkam hewan buas. Mungkin ada urusan mendadak, Mak. Makanya Bapak nggak ngasih kabar. Lilis masih mencoba menenangkan wanita itu. Ya, mudah-mudahan saja, Lis. Keesokan harinya, Tuk Embun tidak kunjung kembali ke rumah. Mak Embun dan Lilis lantas memutuskan untuk mencari Tuk Embun ke rumah saudaranya. Namun, saudaranya mengaku bahwa Tuk Embun tidak ada ke rumah mereka. Lilis dan Mak Embun pun lantas berpindah ke tempat saudara yang lain, dan pada akhirnya usaha mereka tidak membuahkan hasil. Setiap orang yang didatangi mengaku tidak kedatangan Tuk Embun. Hingga akhirnya Lilis memutuskan untuk meminta bantuan ketua kampung dan warga. Baiklah, sekarang bagi laki-laki yang hadir di sini, mari kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan mencari Tuk Embun ke hutan. Kita akan mengepung hutan tersebut pada 3 titik. Terdengar, ketua kampung berdiri memberi arahan kepada warga laki-laki yang hadir. Mendengar arahan tersebut, warga yang hadir segera membentuk kelompok. Dan pencarian Tuk Embun pun dimulai. Kelompok 1 masuk dari arah timur, kelompok 2 dari arah barat, dan kelompok 3 dari arah selatan. Dan ketiga kelompok akan bertemu pada titik yang telah ditentukan. Seminggu sudah pencarian Tuk Embun yang hilang, namun sampai detik ini orang yang dicari tidak kunjung ditemukan. Bahkan ketua kampung dan warga sudah menyerah. Mereka menganggap laki-laki tua itu sudah dimangsa hewan buas tanpa meninggalkan sisa. Mak Embun dan Lilis pun sudah ikhlas dan ridho menerimanya jika itu takdir yang harus mereka terima. Kedua perempuan itu sudah lelah menangis. Tak terhitung lagi air mata yang keluar dari pelupuk mata mereka. Teh Lilis, teh. Tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang laki-laki dari arah halaman. Lilis dan Mak Embun segera melihat dari balik tirai jendela. Ya Allah, ucap kedua wanita itu serentak dengan mata berbinar sembari berlari ke arah pintu. Terlihat 2 orang pemuda sedang memapa Tuk Embun. Laki-laki tua itu tampak makin kurus dan tidak terurus. Rambutnya acak-acakan dan beberapa daun kering menyelipi rambut yang sudah berwarna putih. Tubuhnya nampak lemah, namun untungnya kesadarannya tidak terganggu. Lilis lantas membukakan pintu dan menyuruh kedua pemuda itu untuk langsung meletakkan Tuk Embun ke dalam kamar. Sementara Mak Embun, wanita yang sudah menemani Tuk Embun lebih dari 40 tahun itu, segera mengambil tempat di sisi suaminya. Terima kasih banyak, Rul. Hen, kalian sudah membawa pulang Bapak. Tapi bagaimana kalian bisa menemukan Bapak? Tanya Lilis kepada kedua pemuda tadi. Kami berdua sedang mencari buah hutan, Teh. Tidak sengaja kami melihat seseorang berbaring di atas bukit Cendai. Awalnya kami kira mayat, tapi penampakan tubuhnya seperti tidak asing bagi kami. Dan untungnya lagi, si Rul memaksa saya untuk melihat dari dekat. Dan ternyata itu adalah Tuk Embun yang sedang terbaring lemah. Ucap Hen menimpali ucapan Rul. Kalian berdua serius nemu Bapak di Bukit Cendai?
Tanya Lilis heran. Serius teh, Tuk Embun kami temukan di Bukit Cendai, ucap keduanya meyakinkan. Kok aneh ya, padahal ketua kampung dan warga sudah mencari berkali-kali di Bukit Cendai. Kalian kan tahu, titik pertemuan mereka waktu pencarian adalah Bukit Cendai. Heran Lilis. Iya teh, kami waktu itu juga ikut, dan kami memang benar-benar tidak melihat Tuk Embun. Namun entah kenapa pagi ini kami melihatnya terbaring di atas bukit kecil itu. Atau jangan-jangan Tuk Embun disembunyikan hantu hutan, ucap Hendra ketakutan sembari menggosok tengkuknya. Hus, kamu ini ada-ada saja. Tapi terima kasih banyak ya, kalian sudah menyelamatkan bapak saya, ucap Lilis tulus. Ia sangat bersyukur ternyata bapaknya masih hidup. Iya, sama-sama teh. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum, ujar kedua pemuda itu. Kok udah mau pulang aja? Minum dulu Gi, ajak Lilis kepada keduanya. Lain kali saja teh, kami sedang buru-buru nih, jawab mereka lagi. Rul dan Hen akhirnya pamit untuk kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dan tidak lama berselang, ketua kampung datang ke rumah Lilis untuk melihat keadaan Tuk Embun. Kabar ditemukannya Tuk Embun sudah menyebar luas seantero kampung. Dua hari setelah kepulangan Tuk Embun ke rumah, keadaan beliau sudah membaik. Orang tua itu hanya kelelahan dan kelaparan. Dan sekarang tenaganya pun sudah pulih. Pak, bagaimana Bapak bisa hilang selama seminggu ini? Tanya Lilis membuka percakapan saat mereka sedang beristirahat. Tuk Embun tidak langsung menjawab pertanyaan putrinya itu. Mata tuanya kemudian menatap bintang yang bertabur di atas langit melalui jendela kayu yang terbuka. Terlihat pemandangan malam yang sangat indah, begitu damai dan tentram. Bapak diculik orang Bunian, ucap Tuk Embun sepatah. Hah? Diculik? Serentak orang yang ada di rumah kayu itu terkejut dengan pengakuan Tuk Embun. Kemudian Tuk Embun mulai menceritakan awal kejadian sampai ia ditemukan oleh Rul dan Hen. Sebenarnya, Bukit Cendai bukit yang selalu dilalui Tuk Embun ada penunggunya. Bukit tersebut ditempati oleh sebuah kerajaan Bunian. Tuk Embun yang memiliki kesaktian ilmu tentu bisa berkomunikasi dengan mereka. Ternyata Ratu Bunian sudah lama menginginkan Tuk Embun sebagai menantu dan menjadikan suami kepada putrinya yang cantik. Dan Kemuning adalah nama putri cantik itu. Kemuning sudah lama memperhatikan Tuk Embun yang setiap hari lewat di depan istana mereka. Apalagi kesaktian yang dimiliki Tuk Embun menjadi daya tarik tersendiri bagi Kemuning. Di hari kejadian, Ratu dan Kemuning sepakat menyesatkan Tuk Embun dan membawa ke kerajaan mereka. Awalnya Ratu menyampaikan keinginan dan hajatnya secara baik-baik kepada Tuk Embun. Ia meminta Tuk Embun untuk menikahi putrinya. Tentu saja Tuk Embun menolaknya. Ia sudah tua dan sudah memiliki anak cucu. Tuk Embun seorang yang bijaksana,
Dia tidak menolak permintaan ratu secara mentah-mentah. Ia memberikan pengertian bahwa manusia dan jin tidak mungkin bisa bersatu. Dan lagi pula alam mereka memang jauh berbeda. Tidak, Tuk harus menikahi Kemuning. Ratu menolak pengertian yang diberikan Tuk Embun. Jika Tuk tidak mau, maka saya akan memaksa, ujar sang ratu. Pengawal, bawa Tuk Embun ke kamar atas dan kunci ia di sana. Jangan biarkan ia keluar. Pada bulan purnama nanti kita akan menikahkan Tuk Embun dan Kemuning. Tita ratu kepada pengawalnya. Dan benar, akhirnya Tuk Embun pun dikurung di dalam kamar. Mendapati dirinya tidak bisa keluar dari alam bunian ini, Tuk Embun kemudian duduk bersila dan memusatkan pikirannya agar bisa fokus. Ia harus fokus untuk memanggil akun-akunnya. Ia akan meminta bantuan kepada mereka. Walaupun ia sakti mandraguna, tetap saja ia berada di kerajaan besar yang dihuni bunian. Lagi pula ia tidak mau menyakiti mereka. Tuk Embun hanya berencana kabur dari alam gaib tersebut. Sebab jika terlalu lama di sini, tubuh kasarnya lama-lama akan mati. Dan ia tidak mau hal tersebut terjadi. Tuk Embun lantas menyuruh teman-teman gaibnya dan meminta bantuan kepada mereka. Dan berkat bantuan tersebut, akhirnya Tuk Embun bisa kembali ke tubuh kasarnya dan ditemukan oleh Rul dan Hen. Begitulah kisahnya, ucap Tuk Embun menutup kisah. Apa tidak ada pria di dunia bunian? Orang tua rentah ini juga yang diincarnya. Kalau aku tengok-tengok, bapak itu sudah peot dan tidak juga tampan. Seperti apa sih yang dicari mereka? Rungut Ma Embun. Wanita tua itu cemburu. Jangan salah, mereka tidak melihat fisik tapi melihat isinya, sambung Tuk Embun, yang membuat Ma Embun semakin memonyongkan bibirnya. Sontak, semua orang yang ada di sana tertawa melihat kelakuan kedua orang tua itu. Begitulah. Dan alhamdulillah, Tuk Embun bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.